kali ini ada di booth-nya Adi Putro, karoseri asal Malang. Dulu kan mereka pakai lampu LED juga, pakai DRL juga, cuman jadi satu nih. Nah, dan sekarang mereka terpisah. Ini DRL di atas buat lampu sen dan juga DRL. Yang bawahnya ini ada lampu sen, terus ada lampu LED buat lampu utamanya atau headlampnya. Gue suka kalau ini, setuju. Soalnya apa? Dia simple dan dia nggak nutupin pandangan penumpang dari dalam buat keluar kayak gitu. Rem angin yang dimana dulu kan di sini, sekarang jadi kayak tombol doang dong Sobat Kompas TV. Itu lebih bahaya gak sih sebenarnya? Halo sahabat Kompas TV. Balik lagi bareng gue Rengga dan Fajar di Ranger Auto Kompas TV. Bisa kalian lihat kan, di belakang gue ada rame-rame dan juga ada biru-biru. Ini apa? Kira-kira apa tuh? Persib. Kita kali ini ada di booth-nya Adi Putro, karoseri asal Malang kayak gitu. Nah, mereka tuh yang seperti kalian tahu ya, di TikTok kalian, kalau kalian busmania atau kalian mengikuti dunia perbisan, pasti banyak seliweran kemarin di tol yang masih ditutupi stiker. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat dan juga bisa kita coba juga kayak gimana sih perbedaannya tuh apa sih dari yang Jetbus 1, 2, 3 sama 5 ini gitu. Emang bedanya apa tuh Ren dari Jetbus sebelumnya, Ren? Nah, makanya kan gue belum tahu juga nih, belum pernah kesini juga. Ayo kita lihat perbedaannya apa aja sih. Ayo kita coba. Nah, untuk bus yang pertama dari belakang gue ini, dia itu adalah Jetbus 5 SHD single glass kayak gitu. SHD kayak hard disk? Ya, itu SSD dong. Udah bener ya. Emang single glass tuh kayak kelihatannya tuh emang udah agak-agak zaman ya. Kayak sekarang kan zamannya bertopi. Cuman sekarang itu di tahun-tahun ini, akhir-akhir ini tuh mulai marak lagi nih bis-bis yang pakai single glass kayak gini. Alasannya gara-gara dia lebih lebar kayak gitu. Pandangan ke depan lebih luas. Kira-kira perbedaannya apa sih pertama? Yang pertama kelihatan spionnya nih, Sobat Kompas TV dari atas. Spionnya ini sama sih, bedanya banget. Cuman dia pakai LED-nya dua strip kayak gini dan miring. Tapi lumayan bagus sih. Di sisi lampu bawah ini sih yang menurut gua perubahannya tuh lumayan besar kayak gitu. Dulu kan mereka pakai lampu LED juga, pakai DRL juga, cuman jadi satu nih. Nah, dan sekarang mereka terpisah. Ini DRL di atas buat lampu sen dan juga DRL. Yang bawahnya ini ada lampu sen, terus ada lampu LED buat lampu utamanya atau headlampnya. Cuman kayaknya sih dia, menurut gua ya, kan soalnya ini nggak bisa dinyalain juga nih. Kayaknya dia tuh nggak ada fog lamp sih. Yang sejauh mata gua melihat ya, ini nggak ada fog lamp kayaknya kayak gitu. Ini lampunya putih atau? Iya, itu juga belum proyektor, belum ini cuma LED biasa Sobat Kompas TV. Sayangnya, harusnya kalau pakai proji atau proyektor lebih keren tuh pas itu, bulat gitu. Tapi mungkin gara-gara dia di modelnya kotak sih ya, jadi mungkin alasan mereka nggak pakai proji kayak gitu. Sasis mesinnya mereka pakai dari Scania K450 CB kayak gitu. Jadi ya bodi baru, mesin baru, pasti ya tahu sendiri lah kayak gimana rasanya. Harganya baru. Harganya juga harus baru kayak gitu. Dan juga pas di pameran ini, bis ini sudah dijual ke PO Sun, Siliwangi Antarnusa. Itu PO dari mana tuh? Itu PO dari Sumatera, guys. Kelihatan ya, single glass tuh emang view-nya gede banget Sobat Kompas TV. Jadi kayak emang dia nggak ada sekatnya. Cuman gua pribadi lebih suka yang bertopi atau yang ada pembatasnya lah antara kaca satu sama di atasnya kayak gitu. Lebih ganteng gitu. Iya. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gua pindah ke sisi sampingnya. Yang pertama perbedaannya ini bukan perbedaan sih ya. Emang pintunya itu udah kayak sliding ke belakang. Dan tapi sayangnya dia belum pneumatis yang pakai angin kayak gitu Sobat Kompas TV. Kayak bis-bis pada umumnya. Iya, masih kayak bis-bis pada umumnya. Terus kalau dilihat ini ada lampu sen ini, dia juga baru modelnya Sobat Kompas TV, nggak kayak gini. Dulunya kayak cuman kayak gini doang, kayak lebih simple kayak gitu. Sekarang dibikin aksen-aksen ada chrome-nya kayak gitu. Ini sih yang lumayan berubah dari yang sebelumnya. Selendangnya Sobat Kompas TV. Selendangnya ini dia
Gue suka kalau ini, setuju. Soalnya apa? Dia simple dan dia nggak nutupin pandangan penumpang dari dalam buat keluar kayak gitu. Dulu kan selendangnya tuh dari sono nyambung sampai ke bawah sini. Nah, gue pribadi sebagai penumpang sih biasanya itu agak kehalang ya sahabat Kompas TV kalau di dalam buat keluar kayak gitu. Iya, mengganggu pandangan sih. Iya, jadi kayak bagus gitu. Dulu tuh yang terbaru ada namanya selendang geprek yang kayak gini nih. Nah, itu tuh masih menghalangi dikit kan. Nah, kalau ini ada pembaruannya, ini nggak tahu sih namanya selendang apa nih. Cuman, ya ada geprek, ada penyet, terus ada crispy. Nggak tahu ini selendang apa, cuman gue setuju sih. Jadi tuh pandangan penumpang depan sampai belakang full, tidak ada halangan. Terus di atas jendela biar nggak sepi, dikasih aksen itu lampu-lampu hijau itu sama Kompas TV. Gitu. Apa itu? Jadi overall kalau dari samping bagus sih, perubahannya lumayan ada perubahan lah kayak gitu. Aura-aura positif dari. Ya, kemarin gue kira ini cuman facelift ya, ternyata ya lumayan ada perubahan yang signifikan lah. Jadi di atas facelift tapi nggak yang all new, di tengah-tengah nih. Facelift bukan, all new bukan, jadi masih di tengah-tengah lah ya. Menurut gua gitu. Sekarang kita coba ke tengah nih langsung nih, ayo ke tengah. Nah di bagian pintu belakang dia nggak pakai pintu yang di belakang, sobat Kompas TV, tapi dia pakai pintu yang di tengah. Nah, iya ya. Gitu. Iya. Jadi itu lebih efisien juga sih. Soalnya kan biasanya toilet ditaruh di belakang. Nah jadi sekarang kalau pintu tengah, toiletnya juga bisa di tengah. Itu tuh kelihatan tuh. Ada toilet pria wanita kayak gitu. Okay. Jadi bagusnya kayak gitu. Dan dia ini Scania K450 CB ini ternyata dia tronton sobat Kompas TV. Jadi depan belakang bisa belok. Emang iya? Iya dong. Depan belakang bisa belok. Ini ngikutin ke Mercy-Mercyan ini? Ioi. Terus lagi-lagi di belakang ada aksen lampu-lampu yang berkrom ini, sahabat Kompas TV. Terus semuanya normal sih kalau yang lain-lainnya ya. Seperti yang gue bilang tadi, dia itu di atas facelift tapi di bawah all new. Menurut gue sekali lagi. Kalau berubah pintu ke tengah, bagasinya ditaruh di mana? Oh, kalau di tengah ya, emang semuanya kan ada resikonya ya. Kalau misal pintu ditaruh tengah, bagasinya space-nya bakal berkurang. Soalnya kan kemakan dikit lah sama toilet. Tapi jadinya tuh penumpang kapasitas penumpangnya tuh lebih banyak sahabat Kompas TV. Soalnya sampai belakang mentok kaca belakang itu semuanya dipakai buat kursi kayak gitu. Tapi kalau misal toilet di atas itu bakal mangkas sekitar 2 kursi lah mungkin, 2 kursi sampai 4 kursi. Tapi bagasi bisa full gitu. Cuman ya ini mah udah cukup sih menurut gua ya, buat angkat-angkat barang udah cukup sih. Bisa buat bawa motor juga gak? Gimana? Bisa buat bawa motor juga? Oh bisa dong. Sekarang hampir semua sasis tuh udah bolong semuanya, udah nggak ada tunnelnya kayak gitu. Bisa buat bawa driver juga? Yoi. Bawa motor, bawa istri juga bisa. Udah masuk kalau gitu. Udah, kita coba lihat dalamnya kalau gitu. Ayo. Isinya ya. Nah, di sisi depannya, sobat Kompas TV. Sisi depan ada sih perbedaan kayak gitu ya. Yang kentara sekali sobat Kompas TV di mata gua, langsung mencolok. Tuh. Yang dulu sempat jadi masalah, rem angin. Yang dimana dulu kan di sini. Sekarang jadi kayak tombol doang dong sobat Kompas TV. Itu lebih bahaya gak sih sebenarnya? Kayak makin canggih tapi iya, makin canggih, cuma lebih bahaya juga. Semua orang bisa mengoperasikan kayak gitu. Tapi kalau ada mekanisme khusus kita juga nggak tahu ya. Gitu. Cuman ini kalau buat dashboardnya, ini kayak dashboard truk sih, jujur gue. Apa mungkin mereka ngasihnya langsung sepaket truknya diambil terus ini gitu ya? Ya siapa tahu. Kan mereka ngimpornya kan langsung bentuk truk, siapa tahu dashboardnya diambil juga kayak gitu Sobat Kompas TV. Terus di sini ada tombol-tombol yang digunakan sama Pak supir nih. Ada AirSUS juga tentunya. Ada lampu hazard, ada lampu tuas lampu udah nggak di sini-sini lagi. Tuas lampu di puter-puter kayak LPG gitu Sobat Kompas TV. Terus ini ada entertainment juga buat drivernya. Kalau misal malam-malam ngantuk, tidur lah. Ngantuk kok, jalan tidur. Siapa tuh dengerin lagunya Cak Nan? Wah, makin tidur itu. Terus habis itu di sini ada buat lampu-lampu, buat AC juga kayak gitu. Puter-puteran itu kan? Dia tombolan gini. Dia tombol cetek gitu. Kalau dia puter-puter sini, terus yang terlihat ada cruise control juga Sobat Kompas TV. Ada cruise control keren. Tapi emang bis-bis baru udah cruise control sih. Cuman yang gue lihat bener-bener berbeda ya, instrumen casternya sih.
Dashboardnya itu menurut gua beda ya dari Scania kayak biasanya ya. Apalagi dari segi instrumen cluster, ada perpaduan antara digital dan juga analog Sobat Kompas TV. Loh, keren dong. Saya suka Keren. analog. Iya. Enggak sih. Lebih bagus LED, bersih, clean kayak gitu harusnya. Kan kayak keren aja, kayak mau racing gitu, racing. Terus Scania ini pakai transmisi otomatis. Gara-gara di sini tidak ada tuas apapun, di bagian pedal kiri juga tidak ada buat kopling, jadi dia otomatis Sobat Kompas TV. Masih pakai opti cruise kayak gitu. Kira-kira itu sih perbedaannya interiornya dari yang dulu sama yang sekarang. Interior bagian driver. Interior bagian driver gitu. Tapi lebih keren ini sih, gua lebih suka yang ini. Lebih kayak truk ya. Di bagian belakangnya, Sobat Kompas TV. Ada apa tuh, Rek? Di bagian belakang yang berubah, nggak ada yang signifikan juga sih. Tapi ya lumayan baru. Gimana tuh? Anda tidak konsisten. Maksud tuh nggak ada yang kayak terlalu banyak itu nggak sih. Kayak yang pertama, mereka masih menempatkan kisi-kisi buat mesin di sini. Tapi emang dulu lebih banyak sih emang. Jadi ini lebih kelihatan lebih simpel aja sih. Jadi ini masih kayak nggak ada apa-apanya. Terus kisinya di atas dan juga di atas di bawah kayak gini. Dan dulu kan plat nomor di bawah. Sekarang ada di tengah kayak gini Sobat Kompas TV. Dan yang kerennya di bawahnya udah kayak Mercy. Ada bumper yang diffuser nggak sih namanya? Iya. Pokoknya ada giniannya lah. Yang dimana ini ada knalpot tapi kayaknya kita tengok dulu Sobat Kompas TV. Ternyata palsu. Knalpotnya Kosong ya? gue udah ngira sih, emang Scania itu knalpotnya emang ke bawah kayak gini ya. Nyemburnya itu ke bawah, nggak ke belakang. Jadi bener, ini cuman mainan kayak gitu. Sekarang untuk di sisi perlampuan nih, Sobat Kompas TV. Lampunya mirip Laksana Discovery nggak sih? Loh, kok sama? Nggak tahu ya. Ini kalau Laksana Mirip. Bukan serupa tapi tak sama. apa ini Dulu- sharing platform? Ya nggak mungkin juga sih. Tapi ya mungkin terinspirasi, mungkin nggak tahu ya. Mungkin pihak Adi Putro melihat sebenarnya ini bermanfaat nih, kenapa dihilangkan nih kayak gitu. Jadi mereka memunculkan. Sekali lagi itu mungkin. Ya bedain sama lampunya Discovery itu, dia kan kalau Discovery dari bawah nih. Nah, tapi kalau sama Adi Putro dia di-cut di sini. Dan dia full LED Sobat Kompas TV. Untuk bagian atas dia ini bagus juga Sobat Kompas TV. Atasnya itu ada wingnya di spoiler, ada spoiler dikit. Dulu kayaknya nggak ada deh, tapi sekarang dikasih spoiler. Keren sih. Jadi ya jadinya dia udah mirip kayak mobil pribadi kayak gitu Sobat Kompas TV. Ada aero-aeronya ya? Iya, ada aero-aeronya. Entah bermanfaat apa enggak, kita nggak tahu sih tapi. Keren aja dulu. Tapi keren. Perubahannya juga lumayan baik sih kayak gitu. Dan emang kelihatan lebih modern tampilannya. Dari sisi tampilan. Kalau dari sisi harga? Dari sisi harga juga baru. Cuman kita belum tahu ya, Sobat Kompas TV. Untuk harga resminya itu berapa untuk karoseri JP5 ini? Berarti ini tergantung mesin, Tergantung mesin, tergantung interior, tergantung seat yang digunakan, tergantung penempatan toilet. Banyak sih faktor yang bisa merubah harganya kayak gitu. AC-nya juga, audionya juga banyak sih. Oh iya, Sobat Kompas TV. Bis ini mumpung lagi berdekatan, silakan dilihatkan. Mumpung mereka lagi berdekatan antara JetBus 5 SAD dan juga JetBus 5 SDD atau yang double decker. Kita lihat sih perbedaannya apa ya? kayaknya nggak jauh beda sih. Enggak, emang. Ya namanya platformnya kan sama kan ya, JetBus 5. Cuman yang bedain cuman gelasnya, terus kayak backnya yang bedain. Cuman itu doang sih sebenarnya. Kita lihat dari belakang. Tuh. Bisa dilihat sama. Dia menggunakan lampu yang sama persis. Lampu yang sama persis kayak yang tadi di SAD single glass. Cuman yang membedakan hanya kisi-kisinya, Sobat Kompas TV. Dia lebih banyak. Gede banget ya? Karena apa? Karena kalau double decker itu yang di bawah ini mesin, yang di atas ini kompresor AC, Sobat Kompas TV. Jadi dibedain. Sebenarnya sana juga sih. Cuman mungkin gara-gara AC-nya nggak segede yang dipakai buat double decker, jadi mereka mungkin AC-nya dikurangin kayak gitu. Atau mungkin juga biar nggak kelihatan sepi, Sobat Kompas TV. Jadi kisi-kisinya dikasih banyak kayak gitu. Dari sisi samping sama, tuh lihat. Dari sisi samping ini kisi-kisi AC ternyata ditambahin di sisi sampingnya.
Ini buat radiator, taruh di sini. Terus gara-gara dia bis double decker, bagasinya ada di sini sahabat Kompas TV. Emang dia bagasinya emang lebih sedikit sih ya, tapi mau bisa memuat penumpang lebih banyak. Nah, sekarang dari dalam nih sahabat Kompas TV. Kita lihat, sama juga kayak yang apa? Dulunya CB3, CB3. Tapi di sini kursinya cuma ada 4 sahabat Kompas TV. Ada 4 doang dan ini nggak ada kelas sleeper-nya nih kayaknya nih. Padahal, tapi kemarin gua nanya nih, katanya kalau misal kita beli ini itu bisa di custom, mau dikasih sleeper atau kayak gini. Kalau misalnya ini buat apa, Rek? Kalau kayak gini tuh biasanya buat barang sih ya. Kayak mungkin kalau bagasi yang di belakang yang kecil tadi kurang cukup, bisa ditaruh di sini sahabat Kompas TV kayak gitu. Oke, sekarang yang bagian atasnya sahabat Kompas TV. Kalau tadi yang di bawah satu-satu, yang di atas ini dua-dua sahabat Kompas TV. Kita coba duduk nih, Jar. Kursinya lebih gede sahabat Kompas TV. Terus yang menarik lagi nih, kursinya ini udah double leg rest. Oh, satu doang. Satu, cuman dia kita selonjoran, nggak yang di bawah gini nggak. Terus kalau kita buka, kita bisa naruh sepatu di sini sahabat Kompas TV. Jadi sepatunya nggak berserakan kayak gitu. Kita tutup, kita pakai gini, selonjoran. Terus di depan ini ada layar AVOD-nya, audio video on demand. Dan ini gede juga sahabat Kompas TV. Biasanya sih agak kecil kan ya, kalau AVOD depan tuh. Dan ini lumayan gede nih, sekitar 14 inch ada lah ya ini ya. Dan juga ini tebel banget sahabat Kompas TV, kayak wow, ini ternyata bisa maju mundur. Bisa kita giniin, bisa kita gituin. Gimana tuh? Iya, nyaman banget sih. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi dia impresi gua tentang JetBus 5 yang baru di-launching oleh Hadi Putra ini. Overall gimana, Rek? Overall menurut gua sih kayak tadi ya, perubahannya lumayan ada, cuman nggak terlalu signifikan kayak gitu. Yang menurut gua itu di atasnya facelift, di bawahnya all new kayak gitu sahabat Kompas TV. Visualnya, tampak luarnya udah keren banget, soalnya dia pakai LED semua, ada DRL yang banyak sekali, lampunya udah floating kayak gitu. Dan pastinya dia lebih nyaman kayak gitu. Lebih nyaman, lebih aman, lebih mahal. Banyak yang palsu, knalpotnya di belakang nggak? Iya, banyak chrome-chrome yang menurut gua ada sedikit chrome yang harusnya tidak usah dikasih, nggak apa-apa. Ada juga chrome yang pantas dipasang juga ada tadi ya. Tapi itu selera lu sih. Ya, tapi itu balik lagi ke selera kita masing-masing, sahabat Kompas TV. Nah, mungkin segitu dulu review gua. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di review-review otomotif selanjutnya. Goodbye!